May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dia akan diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Maka pada acara inti kita akan belajar bersama-sama kepada beliau, guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustadz Kiai Nur Hidayat, yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita semua, akan mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Kepada Al-Ustadz Nur Hidayat, falyatafaddal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kawula mulyakaken para kiai, sesepuh, bini sepuh Desa Goipang. Dukuh Goipang Pak ya ini ya. Okay. Goipang ini desa apa kota Pak? Oh kota. Insya Allah sebentar lagi akan jadi kota ini. Udah rame banget niki nggih. Ingkang kawula hormati nggih wabil khusus Shadiqunal Karim Romo Kiai Muharrar Hudhori. Niki sak kelas sama saya nggih wekdal di pesantren Al Ma'ruf Bandung Sari. Cuman beliau lulus lebih dahulu. Karena boyong kawin sama ini Mahmudah ini masih murid kulo. Masih murid kulo niki. Jadi beliau ini kepincut nggih kalih Ibu Nyai Mahmudah ini, akhirnya beliau keluar dari pondok lebih dahulu daripada saya. Kulo bisa melanjutkan sampai pondok pesantren Ngangkruk. Pindah ke Ngangkruk, saya masih mondok di Ngangkruk. Tapi beliau ini sudah enggak betah ini. Tapi alhamdulillah beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak santri, semoga manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, kemudian santri-santriwati yang dapat hadir di majelis yang mulia ini yang diberkahi Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita lantunkan, kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan banyak sekali barokah, banyak sekali rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang baik, majelis yang mubarak, majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ki pakai basa Jawa Pak, apa bahasa Indonesia Pak? Bahasa Indonesia, kulino basa Jawa kula niki. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para kiai semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang fikih, bicara tentang usul fikih, bicara tentang ilmu kaidah fikih, ini kita sedang membicarakan salah satu ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu yang membahas tentang halal haram,
ilmu yang membahas tentang sah dan tidaknya ibadah. Kalau kita di dalam agama kita mengenal istilah arkanuddin atau pokok-pokok dalam agama. Arkanuddin ini kata ulama dibagi menjadi 3, yaitu akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah tasawuf atau sebagian menyebut dengan ilmu tazkiyatun nafsi. Ketiga ilmu ini muncul dari hadis Jibril yang populer. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya ya cukuplah membaca kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Mbah Nawawi, Syekh Nawawi, Damaskus, Imam Nawawi. Di sana disebutkan satu hadis yang populer yaitu tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Hadis ini sudah sangat populer dan populer disebut dengan istilah hadis Jibril. Karena ceritanya begini, ringkasnya begini. Suatu ketika saat Rasulullah SAW ini berkumpul bersama sahabatnya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki memakai pakaian putih, rambutnya hitam dan tidak tampak dari bepergian. Karena dulu Mekah itu kan padang pasir nih. Jadi kalau dia datang dari tempat yang jauh pasti akan tampak mungkin mukanya yang seperti kelelahan dan seterusnya. Tapi tidak tampak dia datang dari tempat yang jauh. Dan ini Rasulullah tahu yang datang ini adalah malaikat Jibril. Sementara sahabat gak ada yang tahu karena memang malaikat ini tasyakkul, berubah wujud menjadi seorang laki-laki, wajahnya tampan, bajunya putih, rambutnya hitam. Kemudian laki-laki ini mendekat kepada Rasulullah SAW dan bertanya seperti sudah akrab. Karena memang Rasulullah tahu yang datang ini adalah malaikat Jibril. Rasulullah sudah tahu, sahabat nggak ada yang tahu bahwa yang datang ini adalah malaikat Jibril. Karena sudah berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Memang malaikat itu begitu. Kalau jin ini berubah wujud bisa menjadi laki-laki, bisa berubah wujud menjadi ular dan lain-lain. Tapi kalau malaikat berubah wujud pasti jadi wujud yang baik. Ini bedanya antara malaikat sama jin. Kemudian laki-laki ini bertanya, memang riwayatnya beda-beda tapi tidak usah dipertentangkan riwayatnya. Riwayat pertama menyebutkan bahwa malaikat Jibril yang sudah berubah wujud menjadi laki-laki ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Riwayat lain mengatakan akhbirni anil Islam. Tapi hanya berbeda riwayat mutropo-nopo. Yang pertama menyebut akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi dan seterusnya yang jumlahnya ada 6 sebagaimana dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sodakta, benar engkau Muhammad. Lah ini sahabat bingung. Nanya-nanya sendiri kok dibetul-betulkan sendiri. Ini kan seperti Pak Kiai Muharro tadi. Dia nanya tapi dia juga yang membenarkan. Jadi ngetes sebenarnya itu. Tapi malaikat Jibril bukan sedang dalam keadaan ngetes, tapi memang untuk taklim, untuk mengajarkan ilmu kepada umat Muhammad. Jadi berpura-pura seperti orang yang bertanya karena supaya nanti Rasulullah menjawab dan jawabannya itu akan menjadi dasar dalam agama Islam. Kemudian yang kedua bertanya, akhbirni anil Islam. Habarkan kepadaku Muhammad apa itu Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, Islam adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya sebagaimana dalam rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Kemudian yang ketiga, malaikat ini bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, Islam adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Ihsan adalah engkau beribadah, menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa menyaksikan Allah seperti itu yang aku katakan, fa innahu yaraka, maka Allah melihatmu. Dan di dalam ilmu tasawuf, untuk menggapai makom yang tinggi, makom ihsan ini memerlukan yang namanya tazkiyatun nafsi, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Dan di dalam ilmu tasawuf disebut tahalli. Tahalli itu maknanya membersihkan hati atau ahwal kita dari sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat yang tercela. Kemudian tahliyah, yaitu menghiasi dengan akhlak yang mudah, yaitu akhlak yang baik. Itulah makom ihsan. Dari sini, dari hadis ini muncul arkanuddin, rukun-rukun agama atau ajaran pokok dalam agama, yaitu iman maknanya adalah akidah, Islam maknanya adalah syariat atau fikih yang mungkin akan dikembangkan oleh Pak Yai Muharrar ini 40 hari bisa baca kitab Fathul Mu'in. Kemudian yang ketiga adalah ihsan atau bahasa lainnya adalah tasawuf. Jadi di dalam Islam dikenal yang namanya akidah, syariah dan juga tasawuf. Dan untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang 100%, tiga-tiganya ini mesti dikuasai semua. Kalau hanya menguasai fikih, tidak bisa menguasai akidah, kacau. Bisa menguasai akidah tapi tidak ada kemampuan di dalam fikih, kacau juga. Punya kemampuan di bidang akhlak atau tasawuf tapi fikihnya nol, akidahnya nol, ini pun tidak disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang 100%. Tidak totalitas. Untuk jadi ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya mesti akidah dikuasai, syariat atau fikih dikuasai, kemudian tasawuf atau ahwalul ilmu tentang ahwalul qalbi, ilmu tentang hati ini juga mesti dikuasai untuk menjadi 100% ahlus sunnah wal jamaah. Dan kebetulan yang diajarkan oleh Kiai Muharrar ini yang pertama adalah ilmu alat. Karena kalau tanpa ilmu alat mana mungkin kita paham akidah, mana mungkin kita paham fikih, mana mungkin kita paham tasawuf. Karena fikih, akidah, tasawuf semua kitabnya berbahasa Arab. Wong kitabnya saja pakai bahasa Arab kok. Masa enggak bisa baca Arab? Semua kitab fikih yang dikarang oleh para ulama berbahasa Arab. Dan kita yang bukan Arab dituntut untuk bisa memahami kitab-kitab Arab. Maka wajib belajar ilmu alat. Dan ilmu alat yang paling utama dan penting yaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dan itu yang sedang dikembangkan oleh Kiai Muharrar di Pondok Al-Mubarak. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi sekali lagi ilmu alat ini ilmu yang penting. Dia menjadi tangga untuk dapat memahami kitab-kitab ulama. Apalagi Al-Quran bahasa Arab, hadis-hadis Nabi pun juga berbahasa Arab. Jadi kita yang bukan orang Arab wajib hukumnya belajar ilmu yang berkaitan dengan ilmu Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, kitab-kitab ulama bahasa Arab. Bahkan bahasa komunikasi penduduk surga kelak juga akan pakai bahasa Arab. Orang percaya jenengan ini. Ya, kalau kata ulama, kalau di kuburan jenengan nanti ditanya malaikat mungkar nakir pakai bahasanya jenengan. Kalau jenengan orang Jawa nanti mungkar nakirnya nanya pakai bahasa Jawa. Kalau jenengan orang Indramayu nanti malaikatnya akan nanya pakai bahasa Indramayu. Ulah ora paham bahasa Indramayu kayak apa itu. Kalau jenengan orang Ngawi, tadi Pak Yainya dari Ngawi. Ngawi kan Jawa nggih. Nah, nanti malaikatnya pun akan menanyai dengan bahasa Ngawi. Ngawi ku ya basa Jawa. Kalau misalkan mayitnya orang Inggris, nanti malaikatnya pun akan memakai bahasa Inggris. Jadi malaikat itu pinter. Bisa bahasa Arab tanpa belajar,
Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia. Kalau jenengan bisa apa, Bu? Bisa ngaji? Bisanya bahasa apa, Bu? 3 bahasa Indonesia. Mampu menguasai 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Loh gini. Orang Indonesia ini aneh kok. Katanya orang Indonesia tapi banyak yang gak bisa bahasa Indonesia. Gini apa nggih? Betul nggih? Orang Indonesia tapi bahasanya Jawa. Diajak ngomong bahasa Indonesia nggak bisa. Loh niku kata. Nggih napa nggih? Nah, bahasa komunikasi penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi wajib jenengan belajar bahasa Arab. Makanya tepat ketika putra-putri jenengan pondokkan di pondoknya Kiai Muharrar. Beliau ini pakar nahwu, bahkan mampu mengembangkan metode 40 hari. Ini memang aslinya, asasnya memang dari Bandung Sari. Tapi alhamdulillah beliau mendapatkan anugerah dari Allah, mampu mengembangkan lebih dari program yang ada di sana. Jadi ini semua barokahnya para masyayikh. Jadi kita tidak boleh melupakan jasa atau barokah para masyayikh. Bon. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang penting. Dan Kiai Muharrar ini setelah program 40 hari nahwu dan sorof, rencana beliau ini mau mengembangkan 40 hari fikih. Semoga berhasil ini. Saya pun mungkin, waduh, Fathul Mu'in 40 hari yang mampu siapa ini? Tapi mungkin beliau ini karomah beliau tuh mungkin nanti insya Allah ini. Mampu memahami Fathul Mu'in dalam masa 40 hari. Ini kalau mampu betul, Masya Allah karomah, sahibul karomah ini Kiai Muharrar. Doakan nggih, muga-muga hasil. Amin Allahumma amin. Nah, ilmu pokok di dalam Islam itu kan tadi saya sampaikan tidak hanya ilmu fikih. Wajib kita juga belajar ilmu tentang akidah. Akidah pun kitab-kitab akidah pakai bahasa Arab. Selain akidah dan fikih, kita juga wajib belajar tentang tasawuf. Kenapa demikian? Ngeten. Ada ulama ini fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada mboten? Ada. Siapa itu? Yang populer Imam Az-Zamakhsyari, penulis tafsir Al-Kasyaf. Beliau secara fikih penganut mazhab Hanafi. Tapi secara akidah beliau bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi pengikut Mu'tazilah. Walaupun menurut sebagian cerita, sebagian riwayat, Imam Zamakhsyari ini sudah taubat, akhir hayat taubat kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebagian mengatakan belum. Beliau masih menjadi pengikut Mu'tazilah. Padahal beliau pakar tafsir, beliau pakar bahasa Arab. Bahkan ucapan beliau sering dinukil oleh mufassir Ahlussunnah wal Jamaah. Sayangnya beliau fikihnya pengikut mazhab Hanafi, tapi akidahnya pengikut mazhab Mu'tazilah. Di mana akidah Mu'tazilah ini bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Imam Ibnu Rushd. Beliau secara fikih pengikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab, muassisnya adalah Imam Malik. Imam Ibnu Rushd secara fikih pengikut mazhab Maliki. Tapi sayangnya secara akidah beliau bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Tapi beliau pengikut falsafat. Yang bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya secara kesimpulan wajib kita belajar tentang akidah, wajib kita belajar tentang fikih, wajib kita belajar tentang tasawuf. Cuman daerah itu ternyata keadaannya beda-beda. Kok beda-beda maksudnya pripun? Gini, orang Indonesia ini lebih banyak membicarakan fikih daripada akidah. Makanya orang Indon ini banyak yang pakar fikih. Pakar bahsul masail. Baca kitab oke, kitab-kitab fikih dikuasai.
tapi agak kurang di bidang akidah. Saya tidak mengatakan mereka tidak paham, boten nggih, agak kurang jika dibandingkan dengan pemahaman terhadap kitab-kitab fikih. Akidahnya agak kurang. Bahkan kalau lebih jauh lagi, orang Indon ini banyak yang paham kitab-kitab fikih, tapi urusan ilmu hadis agak kurang. Ingat nggih, hadis ini pakai bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Dan dalam hadis ada ilmu hadis, yaitu ilmu mustalah hadis. Ada ilmu riwayat hadis, ada kitab-kitab syarah hadis. Semua juga pakai bahasa Arab. Jadi kalau bisa bukan hanya fikih yang dikuasai. Selain akidah juga ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Bisa dipaham Bu nggih? Bu ngantuk ndak Bu? Bu, ampun ngantuk. Ya ampun ngantuk nggih? Ampun ngantuk, aduh jauh-jauh dari Jakarta kok sampai sini ngantuk itu. Ada yang dari Jakarta ini Bu? Ada. Yang dari luar Jakarta ada? Banten ada? Iran ada? Oh enggak ada? Irak? Oh Afghanistan? Taliban? Enggak ada. Dari ISIS enggak ada nggih? Ora enek, ISIS iki apa? Nggih. Jadi ini yang mesti dipahami. Dan insya Allah nanti kita akan sedikit membicarakan tentang apa itu ilmu fikih, apa ilmu usul fikih dan ilmu kaidah fikih. Ya, kaidah fikih. Populernya sebagai ilmu kaidah fikih. Dan ini yang akan kita bahas. Nanti insya Allah di belakang kita akan bacakan sanad. Sanadnya saya juga sanadnya Kiai Muharrar. Karena kita berdua ini murid dari Syekh Abdul Wahid Zuhdi. Nanti kita akan bacakan untuk sekedar tabarruk. Tabarruk silsilah sanad hingga Imam Syafi'i, bahkan hingga sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ilmu fikih. Kalau tadi saya katakan orang Indon ini lebih banyak bicara tentang fikih, ini ternyata agak sedikit berbeda dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ini kuat membicarakan akidah, fikihnya agak sedikit kurang. Kalau orang Indonesia kuat bicara fikih, akidahnya agak sedikit kurang jika dibandingkan dengan fikih. Tapi kalau orang Malaysia agak sedikit terbalik. Biasa berbicara tentang akidah, tapi fikihnya agak sedikit kurang. Mungkin di daerah lain akan begitu, mungkin. Wallahu a'lam. Dan yang perlu diingat, dalam pembahasan fikih ini tidak hanya berkait dengan masalah ubudiyah. Fikih ini bab penting atau bab utamanya ini ada 4. Yang pertama adalah ubudiyah, berkaitan dengan tata cara ibadah kulon jenengan. Yang kedua tentang muamalah. Muamalat ini jual beli, sewa menyewa, kemudian tentang ghosab, kemudian tentang wakalah, kemudian tentang ijarah, sewa menyewa, dan lain-lain. Misalkan membahas tentang riba, membahas tentang hawalah, membicarakan tentang syarikah, membicarakan tentang kirot, dan lain-lain. Ini pembahasan muamalat. Bab yang ketiga adalah fikih munakahat, yaitu bab yang membicarakan tentang perkawinan. Rukun kawin, syarat kawin, kemudian syarat-syaratnya laki-laki yang mau kawin, kemudian tentang talak, kemudian tentang iddah, dan lain-lain dibahas dalam bab yang ketiga, yaitu bab munakahah. Kemudian yang keempat adalah bab tentang qadha, putusan-putusan, termasuk membahas tentang jinayah, membahas tentang kisos, membahas tentang hudud, membahas tentang dakwah, membahas tentang syarat saksi-saksi, membahas tentang syarat qadhi atau hakim, dibahas pada bagian yang keempat. Ini pembahasan utama dalam fikih. Jadi harus paham.
Bab pertama, pembahasan pertama tentang ubudiyah, tentang wudhu, tentang air, tentang tayamum, tentang mandi, tentang sholat, tentang batalnya sholat, tentang mayit, kemudian tentang haji, tentang puasa, tentang zakat, dibahas pada fikih ubudiyah. Kemudian yang kedua tentang fikih muamalat yang berkait dengan jual beli, riba, kirot, ijarah, wakalah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, fikih munakahat, fikih yang membahas tentang perkawinan. Kemudian yang keempat, fikih tentang putusan-putusan, termasuk ada jinayah, kisos niku, ada hudud, ada dakwah mendakwa, ada syarat menjadi hakim dan seterusnya. Ini pembahasan utama dalam fikih. Nah, ini berbeda dengan urusan akidah atau bab akidah. Kalau dalam akidah babnya ada 3 Pak Bu. Kalau dalam akidah babnya ada 3. Kalau dalam fikih ada 4. Kalau dalam akidah ada 3. Yang pertama tentang ilahiyat. Bab tentang ketuhanan. Makanya jenengan kalau belajar kitab akidah, pasti yang dibahas terlebih dahulu adalah konsep-konsep ketuhanan. Jenengan diajarkan tentang sifat wajibnya Allah, sifat muhal bagi Allah, sifat wajib jaiz bagi Allah. Kemudian bab yang ketiga adalah bab tentang nubuat, konsep-konsep kenabian. Jenengan diajak membicarakan tentang sifat-sifat nabi. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat muhal, dan seterusnya. Kemudian bab yang ketiga adalah bab sam'iyat atau bab mughayyabat, yaitu akidah-akidah gaib yang hanya bisa ditetapkan dengan dalil Quran dan hadis. Misalkan tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, tentang mizan, dan seterusnya. Syafaat dan seterusnya. Itu pembahasan yang ketiga dari bab atau kitab akidah. Tetapi kita tidak sedang membicarakan tentang akidah. Kita sedang membicarakan bab fikih. Dan ketika kita membicarakan fikih, maka ada 3 ilmu yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua ilmu usul fikih, dan yang ketiga adalah ilmu qawaid fikih atau kaidah fikih. Iya. Oke, yang pertama adalah ilmu fikih. Orang Indonesia ini cenderung lebih banyak membicarakan tentang ibadah. Kata kiai saya itu sering membuka tanya jawab dengan masyarakat. Beliau mengatakan demikian, pertanyaan masyarakat berkaitan fikih itu sering terjadi atau bab yang sering ditanyakan ini cuma 3. 1, bab zakat. Itu yang sering ditanyakan. Bukan berarti yang lain bukan ditanyakan. Yang sering ditanyakan masyarakat, 1, bab zakat. Yang kedua, bab wakaf. Nek takok kiai niku mesti takok bab wakaf. Niki wakafnya sah enggak Pak Yai? Ini ada musola dirubah jadi masjid atau masjid dirubah jadi musola. Bagaimana Pak Kiai? Bab wakaf. Yang ketiga, bab perkawinan. Ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita. 3 bab ini, bab wakaf, bab zakat, dan bab munakahat. Ini yang sering sekali dipertanyakan. Walaupun bab-bab lain juga dipertanyakan, tapi cenderung agak sedikit kurang. Sering yang ditanyakan itu mesti bab masjid. Nah, ini kan kaitan dengan bab wakaf. Masjid, bab wakaf, bab zakat, kemudian bab tentang perkawinan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ilmu fikih. Sekarang apa definisi atau ta'rif dari ilmu fikih?
Kalau bahasa mudah, fikih itu ilmu tentang halal haram. Ini bahasa mudah diterima. Fikih adalah ilmu tentang halal haram, ilmu tentang sah dan tidaknya ibadah, atau ilmu tentang tata cara ibadah. Itu fikih, bahasa mudahnya atau bahasa masyarakat. Itu fikih. Tapi kalau secara definisi, Masya Allah, sulit untuk dipahamkan. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Amaliyah maksudnya bukan akidah. Amaliyah ini kaitan dengan amal. Jenengan ibadah, sholat, haji, zakat, itu amaliyah. Bukan berkait dengan akidah. Yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ini tidak dijelaskan nggih lama, bukan ijmali. Kalau dalil tafsili itu dalilnya fikih, tapi kalau dalil ijmali itu dalilnya usul fikih. Pun ngoten mawon. Kemudian objek bahasan, maudhu', yang dibahas apa ilmu fikih itu? Yang dibahas adalah perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Jadi hewan mboten dibahas. Orang gila dibahas tapi porsinya sedikit. Anak kecil yang belum balik dibahas tapi sedikit. Yang utama adalah af'alul mukallafin. Karena orang-orang mukallaf adalah orang-orang yang sudah apabila melakukan dosa sudah ditulis sebagai dosa. Apabila melakukan perbuatan baik sudah ditulis sebagai pahala. Kemudian faedahnya apa? Faedahnya apa kita belajar fikih? Faedahnya adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa, imtithalul awamir, wajtinabun nawahi. Mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian dasar-dasarnya apa? Dasar-dasarnya ini Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti dasar fikih ini cuma 4. Ingat, bukan cuma 4. 4 ini yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lainnya masih muhtalafi, masih diperdebatkan. Contoh misalkan dalil istihsan. Digunakan oleh madhab Hanafi tapi ditolak oleh madhab Syafi'i. Atau misalkan ijma'nya ulama Madinah digunakan oleh madhab Malik tapi ditolak oleh madhab Syafi'i. Ini usul atau dalil-dalil yang diperdebatkan. Tapi yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ingkar salah satu maka dia sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalkan ada orang nggak percaya qiyas, kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila tidak percaya dengan ijma', kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi ingkar Al-Quran dan ingkar hadis. Ada toh enggak toh aliran ingkar hadis? Ada. Dia hanya menggunakan Quran tok. Dia tidak mau menggunakan hadis sama sekali. Ada, disebut dengan kelompok ingkarus sunnah. Yang dipakai cuman Quran. Jadi dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian hukum belajar. Nah ini hukum belajar. Makanya dikembangkan Pak Yai Muharrar. Hukumnya fardhu ain. Setiap orang wajib belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu tentang halal haram, ilmu tentang tata cara ibadah, ilmu tentang sah dan tidaknya ibadah. Fardhu ain. Kalau enggak dosa. Kalau enggak dosa. Dan ini yang akan dikembangkan Kiai Muharrar. Dan bisa fardhu kifayah apabila fardhu ainnya telah tercukupi. Sehingga dia mampu menjawab hukum-hukum kemasyarakatan. Dan bisa sunnah apabila lebih dari sekedar fardhu kifayah. Kemudian siapakah pencipta ilmu fikih? Penciptanya adalah
para a'immah mujtahidin, yaitu para ulama mujtahid. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki dan seterusnya. Niki ilmu fikih. Lah cuman kalau sedikit cerita nggih, zaman dulu, zaman salaf, tepatnya pada zaman ulama tabi'in. Dulu pernah ada crash, ada perselisihan yang keras antara kubu fikih ahli hadis dan kubu fikih ahlur ra'yi. Fikih ahli hadis ini kebanyakan digawangi ulama-ulama Hijaz. Hijaz ini di Madinah, Makkah dan sekitarnya. Termasuk ulama-ulama yang bermadzhab hadis. Dulu pernah berbeda tajam dengan ulama fikih madhab ra'yi. Ulama fikih madhab ra'yi ini berada di Kufah, Irak. Imamnya salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Nah, di antara kelebihan madhab Syafi'i nanti yang akan saya sebutkan, Imam Syafi'i ini mampu menghimpun fikih ahli hadis, juga mampu menghimpun fikih ahlur ra'yi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan insya Allah kalau masih ada waktu. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah ulama fikih ahlur ra'yi. Lebih banyak menggunakan kias. Imam Syafi'i juga belajar di hadapan Imam Malik. Mulazamah kepada Imam Malik. Berarti beliau belajar fikih hadis. Fikihnya ahlul hadis. Dan Imam Syafi'i mampu menghimpun fikih ulama ahli hadis dan fikih ulama ahli ra'yi. Insya Allah nanti akan disampaikan. Nah, sekarang yang kedua adalah ilmu usul fikih. Ilmu fikih, kalau kiai saya ini membuat gambaran seperti ini. Gambaran mudah. Al-Quran dan hadis ini bahan mentah. Sama seperti padi. Gak mungkin kan padi langsung dimakan, kecuali tikus. Karena tikus gak punya akal. Nggih. Tikus gak punya akal. Yang makan gabah itu ayam. Karena ayam gak punya akal. Gak mungkin kita langsung makan gabah. Supaya gabah ini bisa dikonsumsi, gabah ini bisa dinikmati, perlu ada mesin. Mesin penggiling padi. Gabah padi diseleb dengan mesin penggiling padi ini, hasilnya jadi beras. Ini gambaran fikih dan ilmu usul fikih. Al-Quran dan hadis ini bahan mentahnya sebelum diproses. Karena hukum fikih ini muncul dari Quran dan hadis. Bahan mentahnya adalah Quran dan hadis. Kemudian diproses ilmu yang untuk memproses Al-Quran dan hadis adalah ilmu usul fikih. Jadi keberadaan ilmu usul fikih ini seperti mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi untuk memproses padi. Al-Quran dan hadis diproses dengan ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih ada ilmu metodologi atau ilmu tata cara bagaimana ulama dapat menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Hasil penggilingan Al-Quran dan hadis melalui usul fikih, hasilnya disebut dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini seperti beras. Ilmu fikih ini seperti beras. Jenengan tinggal menikmati beras dimasak. Jadi kitab-kitab fikih ini seperti beras. Tinggal dibaca, dipahami. Nah pertanyaannya,
siapa yang mampu memproses Al-Quran dan hadis dengan ilmu usul fikih, kemudian lahirlah ilmu fikih. Yang mampu melakukannya adalah para ulama yang mujtahid. Nah, syarat untuk menjadi mujtahid ini berat. Imam Ahmad ini pernah ditanya, Syekh, kalau ada seseorang yang hafal 100.000 hadis, apakah cukup dia untuk menjadi ulama fikih, mampu menggali hukum dari Quran dan hadis? Belum. Kalau dia menghafal 200.000 hadis, juga belum. Kalau dia menghafal 300.000 hadis, juga belum. Kalau dia menghafal 400.000 hadis, kurang lebihnya jawaban beliau, baru. Jadi untuk menjadi mujtahid mesti hafal 400.000 hadis. Jenengan hafal apa, Pak? Inamal amalu biniat apal? Paling witok. Kalau kulo bid'atin dolalatun nggih. Lho nggih, mesti hafal berapa? 400.000 hadis. Ini baru satu syarat. Belum ilmu-ilmu yang lain. Nah, ada ulama ditanya, Syekh, Anda mengatakan untuk menjadi pakar menggali hukum dalam menggali hukum dari Quran dan hadis mesti hafal 400.000 hadis. Apa antum sudah hafal 400.000 hadis? Kok antum berani menjawab hukum? Dia jawab, saya tidak hafal 400.000 hadis. Tapi saya menjawab hukum dengan hukum yang sudah dicetuskan oleh ulama yang sudah hafal 400.000 hadis. Jadi misalkan jenengan nanya kulo, nanya saya, Pak hukumnya ini apa? Kulo jawab, hukumnya seperti ini. Dasarnya mana? Kitab Fathul Mu'in, Kitab Fathul Wahab, Kitab Tufatul Muhtaj, Kitab Nihayatul Muhtaj, Kitab dan lain-lain. Tapi saya nggak hafal 400.000 hadis. Saya hanya menggunakan fatwanya ulama-ulama yang sudah hafal paling tidak 400.000 hadis. Nggak seperti orang sekarang. Baca kitab fikih, baca hadis saja pakai terjemah. Kalau lampunya mati, ya nggak bisa baca, wong pakai terjemah. Nggih, makanya penting belajar ilmu nahwu shorof supaya ilmunya bukan ilmu terjemah. Kalau terjemahnya hilang nggak bisa ngomong. Itu fikihnya fikih terjemah. Tapi kalau dia sebelumnya belajar ilmu grammar Arab, nahwu dan shorof, bukan hanya terjemah yang dia baca, tapi kitab-kitab berbahasa Arab, Al-Quran hadis dia mampu jawab, dia mampu baca. Makanya penting belajar ilmu alat, ilmu nahwu dan shorof. Nah ini untuk syarat jadi mujtahid. Jadi berat orang yang mampu menggali hukum dari Quran dan hadis hanya mujtahid, yaitu ulama yang dengan ilmu usul fikih dia mampu memproses Al-Quran dan hadis, lahirlah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih seperti beras, usul fikih seperti seleb atau penggiling padi. Yang menyeleb, orang yang nyeleb ini namanya mujtahid. Mujtahid dengan ilmu usul fikih menggali Quran dari Quran dan hadis, lahirlah ilmu fikih. Itu ilmu usul fikih. Belajarnya juga wajib. Nah, bagaimana dengan ilmu kaidah fikih? Ilmu kaidah fikih ini lahir setelah ada ilmu fikih. Ilmu fikih niki luas sekali. Ilmu fikih ini sangat luas sekali. Kulo niki belajar ten griya maca di rumah, ngajar Fathul Mu'in sampai kulo ulang 3 kali. Alhamdulillah di rumah kulo Kifayatul Ahyar sudah khatam. Nggih, terus kemudian kitab-kitab yang lain seperti napa? Tuhfatul Tullab khatam. Tapi ilmu fikih niki Masya Allah luas sekali. Dan tidak ada ulama atau orang sekarang yang mampu menghimpun, memahami seluruh kitab-kitab fikih yang ada. Luas sekali. Bahkan misalkan jenengan belajar mulai kecil sampai mati, belum bisa menguasai fikih madhab Syafi'i. Apalagi menguasai fikih madhab 4. Nah, karena sulitnya atau luasnya ilmu fikih,
akhirnya ulama menciptakan ilmu untuk memudahkan memahami fikih. Ilmu itu disebut dengan ilmu kaidah fikih. Jadi ilmu kaidah fikih secara umum adalah ilmu untuk memudahkan pelajar fikih memahami kitab-kitab fikih. Misalkan jenengan belajar misalkan tentang al-aslu fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zamanin. Wah, iku kaidah apa kuwi? Misalkan kaidah napa niki macam-macam nggih, kaidah niku banyak sekali. Jenengan bisa belajar ilmu kaidah fikih. Misalkan jenengan ditanya, "Pak Yai, kula niki tadi salat. Setelah salat niki saya lihat peci saya ada tai cecak. Bagaimana hukumnya?" Lah, tai cecaknya gimana? Masih basah? Masih basah. Saya nggak tahu ini tadi kejatuhan setelah salat atau saat salat atau sebelum salat. Nah, orang yang paham dia akan lari ke ilmu kaidah fikih. Oh, gini Mas. Dalam ilmu kaidah fikih itu ada kaidah namanya al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Oh, berarti telek cecek yang tadi menjatuhi peci jenengan itu anggap saja jatuh setelah jenengan sholat. Jadi sholatnya jenengan sah. Itu caranya seperti itu. Jadi faidah ilmu kaidah fikih itu untuk memudahkan. Karena sulitnya memahami ilmu fikih, luasnya ilmu fikih akhirnya diikat dengan kaidah-kaidah fikih. Dan siapa yang menciptakan? Di sini sudah ada penciptanya adalah ulama pakar fikih dan yang populer pertama kali menciptakan adalah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Ini dari ulama madzhab Hanafi kalau tidak keliru. Kemudian Qadhi Husain ulama Syafi'i. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau terkenal dengan Sultanul Ulama. Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau masih murid tasawuf atau murid thariqahnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi beliau niki pengikut Syadziliyah. Kurang lebihnya seperti itu. Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam punya murid yang populer. Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Seorang mujaddid kurun ke-7. Mujaddid kurun ke-7. Itu Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Ini orang keramat semua itu. Ada kisah nih sedikit tentang Imam Izzuddin bin Abdissalam sama Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini. Satu ketika Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini diangkat menjadi qadhi, hakim. Terus kemudian ada kasus pencurian. Ada orang mencuri sapi kalau tidak keliru. Nah yang dituduh nggak ngaku. Loh saksi sudah ada kok kamu nggak ngaku. Loh saya nggak mencuri kok Pak. Kok malah saya dituduh. Loh saksi sudah ada kok. Tapi saya nggak mencuri. Loh kok kamu ngeyel. Wong di kepalamu muncul tanduk sapi. Langsung orangnya mati. Orangnya langsung mati yang ingkar tadi. Nah Imam Izzuddin bin Abdissalam yang tahu muridnya menjawab memutuskan hukum melalui karomah. Nggih, mau nggih, kowe sing nyolong iki buktinin, ndasmu tuh napa? Keluar napa? Tanduk, kemudian mati. Imam Izzuddin ini marah sama muridnya ini. Kamu kalau memutuskan hukum jangan pakai karomah. Pakai dasar fikih. Dan fikih ini hanya mengakui bayinah saksi dan ikrar pengakuan. Fikih tidak pernah mengakui video. Fikih tidak pernah mengakui napa niki? Gambar, foto dan lain-lain. Fikih dalam masalah dakwah, masalah qadha, fikih hanya mengakui bayinah atau saksi atau ikrar pengakuan dari pihak mudda' alaih atau yang dituduh. Paham niki. Kalau saya haus terus dikeluarkan airnya. Nggih, niki Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau salah satu ulama yang kali pertama menciptakan ilmu kaidah fikih, paling tidak menurut sebagian ulama. Nggih, pun. Terus kemudian mengenal, karena ini waktunya nggih, sampai jam berapa Pak ini Pak? Sepuasnya. Wonge ngantuk kabeh. Sekarang mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i. Nanti insya Allah terakhir kita akan tabarukan membaca sanad. Sanadnya Pak Yai Muharrar juga sampai Imam Syafi'i, sampai Rasulullah. Nanti kita Fatihah bareng-bareng supaya barokahnya dapat kita nikmati semuanya yang hadir di sini. Pertama muassis madhab.
muassis pendiri madhab Syafi'i. Yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Kakek beliau ini berjumpa dengan kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Manaf. Beliau lahir di Gaza. Ghazah itu Gaza. Kalau jenengan wulida bi Ghazah itu maksudnya Gaza, Palestina. Pada tahun 150 Hijriah. Uniknya tahun 150 Hijriah adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, tahun 150 lahir pula Imam Syafi'i. Ya, lahir Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Loh kok bisa? Nggih, Rasulullah pernah mengatakan la tasubbu Quraisyan fa inna alimaha tamlaul ardo ilman. Jangan kamu mencaci maki orang Quraisy. Karena orang alim Quraisy ilmunya kelak akan memenuhi bumi. Imam Ahmad mengatakan hadis ini maksudnya adalah Imam Syafi'i. Jadi sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Itu tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Wafatnya 204 Hijriah. Umurnya mung 50 pinten Pak? 54. Umur Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Beliau ini memiliki dua kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim saat beliau berada di Baghdad, Irak. Yang terakhir selama 4 tahun atau 5 tahun beliau di Mesir dengan kaul yang terbaru terkenal dengan kaul jadid. Jadi beliau menyusun kaul jadid itu kurang lebihnya sekitar 4,5 tahun di Mesir. Itu pun dalam keadaan sakit parah. Imam Syafi'i itu ngajar, kata kiai saya nggak tahu dari kitab mana. Beliau itu pernah cerita, Imam Syafi'i ngajar, itu kursinya ini dilubangi, di bawahnya ini ada semacam ember. Kenapa? Beliau itu ketika duduk selalu keluar cairan. Sekitar 9 penyakit yang diidap oleh Imam Syafi'i. Bahkan kiai saya pernah bicara gini, satu saja penyakit yang didera oleh Imam Syafi'i mengenai jenengan, wafat. Beliau 9 penyakit. Dan kuat untuk tetap mengajar ilmu. Imam Syafi'i. Muridnya hebat. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau diurutkan, Imam Bukhari pernah belajar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik pernah belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi pernah belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi ini sanad yang hebat. Imam Bukhari pernah belajar kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah belajar kepada Imam Syafi'i, salah satu gurunya. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik pernah belajar kepada Imam Nafi. Nafi ini mantan budak, bekas budak. Tapi alim Masya Allah. Pakar hadis. Imam Nafi belajar kepada Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah SAW. Beliau menghafal kitab Muwatta, hadis Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Cuman 9 hari. Niki nek ora hardisnya gede itu nggak bisa itu hafal. Muwatta sebesar itu kok cuman dihafal 9 hari. Muwatta itu kurang lebihnya segini Pak. Muwatta. Ini hadis semua loh dihafal hanya 9 hari saat beliau berumur 10 tahun. Umur 7 tahun beliau sudah hafal seluruh isi Al-Quran. Nah di sini ini kelebihan orang Arab. Kecil hafal Quran, besarnya alim kitab. Kalau orang Indonesia kecil hafal Quran, kecil sudah hafal Quran. Gede diajarkan kitab gak judul-judul, gak alim-alim. Wow, a'lam apa rahasianya? Itu banyak loh. Tapi saya tidak mengatakan semuanya loh. Anehnya di Indonesia seperti itu. Kalau kita membaca sejarah para ulama, pasti awalnya itu hafal Quran Pak. Kecil sudah hafal Quran, tapi gedenya alim. Pakar hadis, pakar fikih, pakar tasawuf, pakar akidah dan seterusnya. Tapi orang Indonesia kadang-kadang, banyaklah kalau mengarani banyak. Kecil sudah hafal Quran, gede diajari hadis, kadang boten hafal-hafal, gede diajari fikih, enggak hafal-hafal, enggak bisa-bisa.
Yang dibisai ya cuman hafal Quran. Banyak yang seperti itu, saya tidak mengatakan semuanya. Aneh ini memang. Oke, aneh. Beliau umur 15 tahun sudah mendapatkan ijazah untuk fatwa atau ijtihad dari gurunya. Imam Syafi'i menunjukkan betapa cerdasnya beliau. Oke. Pun, sekarang Imam Syafi'i adalah mujtahid dan mujaddid. Imam Syafi'i ini mujtahid mutlak. Artinya level derajat atau level ketinggian keilmuan seseorang sehingga mampu menggali hukum dari Quran dan hadis. Mujtahid mutlak. Levelnya ini seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri dan seterusnya. Beliau tidak hanya sebagai mujtahid tapi juga mujaddid. Loh, mujaddid itu apa? Mujaddid itu ulama ahli tajdid, mudahnya ulama yang ilmunya betul-betul manfaat masa itu. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi, setiap 100 tahun muncul seorang mujaddid. Mujaddid pertama adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sepakat? Mujaddid kedua ini Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini mujaddid kurun kedua. Beliau seorang mujtahid mutlak dan juga seorang mujaddid. Nanti kurun ketiga siapa? Kurun ketiga ada yang mengatakan Imam Ibnu Suraj. Itu juga ulama Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pakar akidah. Ada yang mengatakan beliau juga bermadzhab Syafi'i. Bon. Kemudian ketiga, kelebihan madzhab Syafi'i. Kelebihan madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama mujtahid yang mampu menyatukan fikih ahli hadis di Hijaz dan fikih ahlur ra'yi di Kufah Irak. Hal ini wajar karena Imam Syafi'i pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Setelah beliau belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau juga belajar mulazamah di hadapan Imam Malik. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, seorang ulama fikih pakar fikih ahlur ra'yi. Sementara Imam Malik salah satu ulama ahli fikih dari kalangan ahlul hadis. Napa kelebihane ngeten? Dulu niku tidak seperti sekarang, Pak. Kalau sekarang ada Zoom, sekarang ada Facebook, sekarang ada macam-macam. Kalau dulu enggak ada. Ada perselisihan antara ulama ahlur ra'yi dan ulama ahlul hadis. Ulama ahli hadis cenderung agak sedikit kaku. Mereka tidak akan mau menjawab hukum yang belum terjadi. Secara umum seperti itu. Dan mereka cenderung lebih hati-hati. Nah, kalau ulama ahlur ra'yi sering melakukan kias. Sering melakukan kias. Karena kecerdasan mereka sering melakukan kias. Nah, ulama ahli hadis tidak setuju dengan ulama ahlur ra'yi. Ulama ahlur ra'yi tidak setuju dengan ulama ahlul hadis. Bahkan saling melaknat saat itu. Saling mengkritik, saling mencaci maki. Saat itu paling tidak pengikut-pengikutnya. Tapi setelah Imam Syafi'i belajar fikih ahlur ra'yi di hadapan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian belajar fikih ahlul hadis kepada Imam Malik, beliau mampu merumuskan yang pada intinya ahlur ra'yi dan ahlul hadis tidak selayaknya untuk tabrakan. Sampai Imam Ahmad mengatakan begini, Imam Ahmad bin Hambal. Andai tidak ada Imam Syafi'i, guruku Imam Syafi'i, kami ahlul hadis akan tetap melaknat ahlul ra'yi dan ahlul ra'yi tetap melaknat ahlul hadis. Tapi berkat kepakaran Imam Syafi'i mampu menghimpun fikih ahlul ra'yi ulama Kufah dan fikih ahlul hadis ulama Hijaz, akhirnya setelah itu perselisihan menjadi berkurang. Dan ini diantara jasa Imam Syafi'i atau kelebihan daripada Imam
Syafi'i mampu menghimpun fikih ahlul hadis dan mampu menghimpun fikih ahlul ra'yi. Ini kelebihannya Imam Syafi'i. Lah, kelebihannya fikih ahlul ra'yi itu apa? Gini, ahlul ra'yi itu pinter napa nggih? Pinter mengira-mengira hukum. Contoh misalkan nggih, kalau jenengan baca kitab fikih, mosok ada hukum seperti ini, Pak. Orang kalau melakukan hubungan badan, itu kan setelahnya kan wajib mandi. Gini apa nggih? Wajib mandi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang laki-laki jatuh ke dalam, mohon maaf, anunya seorang perempuan, masuk ke dalamnya. Apa ono? Wong kok masuk ke dalam anunya perempuan. Loh, tapi dalam fikih itu dibahas, Pak. Kalau ada seseorang laki-laki masuk di dalam anunya seorang perempuan, wajib mandi atau tidak? Lah itu kan nggak pernah terjadi. Mosok ada toh orang kok jatuh dalam anunya perempuan. Tapi yang seperti itu tuh dibahas, Pak, dalam fikih. Lah itu kelebihan fikih ahlul ra'yi. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i pernah memuji Imam Abu Hanifah. Nahnu fil fiqhi iyalu Abi Hanifah. Kita semua dalam urusan fikih, dalam nafkahnya Imam Abu Hanifah. Hampir semua ulama setelah Imam Abu Hanifah pernah mencicipi ilmunya Imam Abu Hanifah. Termasuk Imam Malik. Imam Malik ini pernah mengambil fatwanya Imam Syafi'i. Imam siapa? Abu Hanifah. Imam Ahmad dulu belajar fikih mazhab Abu Hanifah. Jadi rata-rata ulama ini pernah mencicipi ilmunya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ini seorang yang amat cerdas. Sampai Imam Malik ketika berkunjung ke Kufah dan jumpa dengan Imam Abu Hanifah, beliau sampai membuat perumpamaan seperti ini. Andai ada tiang yang terbuat dari kayu, tiang kayu. Jenengan mengatakan tiang ini adalah kayu. Imam Abu Hanifah mengatakan tiang ini terbuat dari emas. Misalkan debat, menang Imam Abu Hanifah. Coba bayangkan. Jenengan bilang ini kayu. Gila kalau nggak mengatakan ini kayu. Imam Abu Hanifah mengatakan ini emas. Dengan kepintarannya berhujah, Imam Abu Hanifah bisa menang. Ini untuk menggambarkan betapa cerdasnya Imam Abu Hanifah. Makanya beliau ini Masya Allah ini. Beliau juga terkenal pakar hadis. Tapi sering dikritik oleh Wahabi. Beliau katanya kurang pakar fikih, pakar hadis. Jadi ulama itu kadang-kadang yang mendapatkan kritik biasa, Pak. Imam Ahmad pernah dikritik pakar hadis tapi bukan pakar fikih. Tapi kritikan ini tidak diterima. Imam Abu Hanifah pernah dikritik beliau pakar fikih tapi tidak pakar hadis. Ini juga kritik yang ditolak. Biasa, ulama dikritik itu biasa. Kalau nggak mau dikritik ya urip di alas mawon, nggih, di hutan, di tengah hutan nggak ada yang mengkritik. Kalau hidup bermasyarakat ya siap ada yang mengkritik. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Loh begitu, ngoten nggih. Bon, sekarang keistimewaan secara umum mazhab Syafi'i. Satu, mazhab Syafi'i ini dianggap sebagai mazhab yang paling moderat. Karena mampu menghimpun fikih ahlul hadis di Hijaz dan fikih ahlul ra'yi di Kufah, Irak. Ini satu, kelebihan mazhab Syafi'i. Dua, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak pengikutnya. Salah satu mazhab yang paling banyak pengikutnya. Terutamanya di Asia Tenggara. Hampir negara penduduk Muslim di Asia Tenggara. Rata-rata pengikut mazhab Syafi'i. Kalau India ini rata-rata sing jenengan raudele, joget-joget yang pusarnya kelihatan itu rata-rata mereka pengikut Hanafi. Maroko itu rata-rata pengikut Maliki. Mesir Syafi'i. Tapi Mesir itu dulu pernah dikuasai mazhab Maliki. Sebelum datangnya Imam Syafi'i. Loh betul itu. Mesir itu dulu pernah dikuasai mazhab Malik. Tapi setelah datang Imam Syafi'i, banyak yang berpindah mazhab ke mazhab Syafi'i. Sampai ada ulama Maliki yang berdoa, ya Allah, amit Syafi'i, matikan Syafi'i, wa illa dzaba ilmul Malik. Kalau Syafi'i masih tetap hidup, ilmu mazhab Malik nanti habis. Ulama mazhab Malik karena napa niki?
ilmu mazhab Maliki yang semakin tergerus di Mesir karena datangnya Imam Syafi'i sampai berdoa, ya Allah matikan Imam Syafi'i, wa illa dhaba ilmu Malik, kalau Syafi'i mboten mati ilmu mazhab Malik hilang ning Mesir ini. Beberapa hari kan beliau wafat itu, mandi berarti jongone. Loh gitu. Memang ya berdoa ulama. Yang berdoa ulama karena mungkin kecemburuannya kepada Imam Syafi'i, tapi niatnya insya Allah lillahi ta'ala. Ya mungkin supaya mazhab Malik tidak hilang di Mesir. Tapi sampai terjadi seperti itu. Ya Allah matikan Imam Syafi'i. Jika tidak hilang nanti ilmu mazhab Malik di Mesir. Sampai seperti itu. Loh ngeten. Terus kemudian banyak mujaddid. Tadi setiap 100 tahun selalu ada mujaddid. Banyak mujaddid yang lahir dari mazhab Syafi'i. Coba sudah ada dalam tulisan saya ini. Mujaddid kedua Imam Syafi'i. Mujaddid ketiga, tahun ketiga, kurun ketiga. Ada yang mengatakan Imam Ibnu Suraid, beliau seorang mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, muassis akidah Asy'ariyah. Menurut pendapat yang muktamad, yang dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Tobaqotnya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah pengikut fikih mazhab Syafi'i. Bahkan kalau mau jujur lagi, Imam Al-Bukhari ini juga pengikut mazhab Syafi'i. Walaupun level beliau seorang mujtahid juga. Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, sebagian juga mengatakan bermadzhab Syafi'i. Kalau Imam Tirmidzi ada yang mengatakan beliau bermadzhab Ahmad. Ada yang bermadzhab Ahmad. Pun. Kemudian mujaddid kurun keempat. Mujaddid kurun keempat adalah Imam Abu Thayyib As-Su'luki. Mujaddid kurun kelima, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali yang kitabnya dipampang, kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, ini karangannya mujaddid kelima, beliau pengikut mazhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Kemudian mujaddid ke-6 adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga pengikut mazhab Syafi'i. Beliau penulis kitab tafsir besar Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi. Beliau ulama mazhab Syafi'i. Kemudian mujtahid kurun ke-7. Ada yang mengatakan Imam Nawawi yang menulis kitab Arba'in Nawawi, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Syarah Muslim, yang menulis kitab Minhajut Talibin, yang menulis kitab Rawdatul Talibin. Ini Imam Nawawi di Damaskus yang makamnya beberapa tahun yang lalu dibom sama ISIS. ISIS ini kan kebanyakan Wahabi ekstrim ya. Nah ISIS itu rata-rata begitu. Beda dengan Taliban. Kalau Taliban ini saya tidak mau bicara politik ya, cuman saya hanya bicara kalau secara akidah Taliban itu yang baru menggulingkan pemerintahan Afghanistan itu rata-rata pengikut Maturidiyah. Fikihnya rata-rata pengikut mazhab Hanafi. Thoriqohnya rata-rata Naqsabandiyah. Kula mboten bicara politik, hanya bicara fakta yang banyak beredar seperti itu. Terus kemudian mujaddid kurun ke-8 adalah Imam Al-Asnawi atau Al-Isnawi. Kemudian mujaddid kurun ke-9 adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, penulis kitab Fathul Bari dan seterusnya. Terus kemudian mujaddid kurun ke-10 Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menulis kitab Al-Asbah wan Nadhair yang gambarnya terpampang ini. Gambar ini Al-Asbah wan Nadhair, kitab tentang kaidah-kaidah fikih Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karangannya ini hampir mencapai 600 karangan. Padahal ngarangnya itu mulai umur 21 kalau nggak keliru. Sampai umur 40. Umur 40 tahun beliau sudah nggak ngarang. Uzlah kholwat beliau itu. Imam Suyuti. Tapi Masya Allah karangannya mencapai hampir 600 karangan. Kalau kulon jenengan ngarangnya pun apa Pak? Nggih, marahin jenengan itu kurang minat nulis kok. Nggih apa nggih? Senengannya nulis WA tok. Kalau nulis WA ya, Facebook ya. Kalau nulis kitab gak, nulis ilmu wegah. Ngoten lho, kontribusi untuk Islam ngoten nggih. Bon. Nah, ini mujaddid mayoritas lahir dari ulama-ulama bermadzhab
Syafi'i. Ini kelebihan madhab Syafi'i. Kemudian keempat, di antara kelebihan madhab Syafi'i, setelah era Imam Syafi'i, banyak ulama hadis, banyak hufat hadis yang lahir dari madhab Syafi'i. Contoh, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, dan seterusnya. Bahkan tadi sudah saya katakan, Imam Al-Bukhari itu juga pengikut madhab Syafi'i. Walaupun level beliau adalah mujtahid mutlak muntasib. Di bawahnya mujtahid mutlak mustakil. Jadi kalau Imam Syafi'i mujtahid mutlak mustakil, di bawahnya ada mujtahid mutlak muntasib. Itu salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari muridnya, Imam Bukhari gurunya Imam Muslim. Jadi kalau jenengan sering mendengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim, niku guru murid. Guru murid. Kapan Pak kamu jenengan punya guru dan murid, mungkin riwayat Kiai Muharrar dan muridnya kapan? Jadi Imam Muslim ini muridnya Imam Al-Bukhari. Ya sama-sama pakar hadis. Nah Imam Al-Bukhari menurut sebagian ulama beliau juga pengikut madhab Syafi'i. Imam Ibnu Majah pengikut madhab Syafi'i. Imam Nasai pengikut madhab Syafi'i. Nah bagaimana cara kita tahu? Oh jenengan bisa buka muqaddimah kitab Faidul Qadir fi syarhi al-Jami'is Shaghir. Hadis kitab ini syarah hadis yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Rauf Al-Munawi. Pada juz pertama dijelaskan beberapa ulama yang bermadhab Syafi'i dan seterusnya. Dan biasa nggih, ulama-ulama dulu itu berpindah madhab niku biasa. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu itu pengikut madhab Syafi'i. Tapi pada akhirnya beliau berpindah ke madhab Hambali. Sebagian riwayat Imam Ibnu Malik yang punya kitab Alfiyah Ibnu Malik itu dulu bermadhab Malik. Katanya karena kagum dengan muridnya sendiri yaitu Imam Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu muridnya Imam Ibnu Malik. Karena kagumnya dengan sang murid akhirnya beliau berpindah ke madhab Syafi'i. Loh itu ada Pak. Loh nggih, ada lagi ulama ketika belajar fikih Syafi'i gak alim-alim. Berpindah madhab ke madhab Hanafi, jadi alim. Itu ya ada. Siapa itu? Imam Tohawi. Imam At-Tohawi ini masih ponakan kalau nggak keliru Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini murid terdekatnya Imam Syafi'i. Imam Tohawi itu dulu pengikut madhab Syafi'i. Jadi ini gak ngalim-ngalim. Yo alim nih kurang alim. Sampai Imam Al-Muzani nyumpai. Lele, kamu nggak bisa, wallahi kamu sudah nggak bisa alim. Akhirnya Imam Tohawi pindah madhab. Pindah ke madhab Hanafi. Masya Allah. Pindah ke madhab Hanafi. Alim betul beliau itu. Jadi kadang-kadang itu begitu. Jadi mungkin kalau misalkan mungkin santrinya Pak Yai Muharrar itu harus ongil belajar rapal-rapal. Nanti mungkin pindah ke pondoknya siapa malah jadi alim. Ya mungkin Pak. Tapi di pondok lain gak alim-alim. Di tangan jenengan jadi alim. Ya bisa saja. Loh begitu. Jadi ada ulama gak alim-alim, asalnya pengikut madhab Syafi'i. Pindah ke madhab Hanafi jadi alim, Imam Tohawi. Loh itu ada, pindah madhab itu biasa. Terus kemudian yang kelima, ampun cekap nggih. Ampun. Nah terakhir nih. Terakhir kita akan membaca sanad. Terakhir kita akan membaca sanad untuk tabarukan saja. Ini sanad kula, sanad saya juga sanadnya Kiai Muharrar. Karena kita berdua sama-sama bagian dari santrinya Romo Yai Abdul Wahid Zuhdi. Ini ada tag Indonesianya, ada tag Arab. Ini sudah saya bandingkan dengan beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab Kifayatul Mustafid. Bukan Mustafid ini yang salah. Mustafid karya Syekh Mahfud Termas yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ini sanad niki, sanes bukan sanad kitab. Tapi sanad keilmuan madhab Syafi'i. Kalau sanad kitab,
Bisa saja tidak lewat Mbah Maimun Zubair karena Yai Wahid itu juga pernah belajar kepada Said Muhammad Alawi Al-Maliki, juga pernah belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, juga pernah belajar kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani di Mekah. Tapi ini sanad keilmuan atau mudahnya sanad mulazamah belajar fikih mazhab Syafi'i. Ya, bukan sanad kitab. Ya, bukan sanad kitab tapi sanad belajar fikih. Jadi kita belajar satu kepada Syekh Abdul Wahid Judi. Beliau guru kami almarhum di Bandung Sari. Beliau belajar kepada Syekh Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair di Sarang almarhum juga. Syekh Maimun Zubair belajar fikih kepada Mbah Zubair, abahnya sendiri. Abahnya sendiri, Mbah Zubair Sarang. Terus kemudian Mbah Zubair Sarang belajar fikih, salah satu guru beliau belajar kepada Syekh Muhammad Fakih Masku Mambang Gresik. Sayangnya pondok beliau sekarang berubah jadi Wahabi. Ya, pondoknya siapa? Syekh Muhammad Fakih Masku Mambang, pondoknya sekarang di Gresik berubah jadi pondok Wahabi. Terus kemudian Syekh Muhammad Bakir Nur bin Nur Jogja, Al-Jogjawi, Jogja. Jadi Mbah Zubair ini belajar fikih kepada Syekh Muhammad Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang sama Mbah Muhammad Bakir bin Nur Al-Jogjawi, Thumal Maki karena beliau kemudian di Mekah. Kemudian keduanya belajar kepada Syekh Mahfud bin Abdillah At-Termasi. Yang baca itu kalau baca ya At-Termasi, jangan At-Turmusi. At-Termasi, ya termas itu mana? Pacitan. Menurut saya ini ulama Indonesia yang paling alim. Menurut saya, bisa salah loh ya. Karangan beliau tuh Masya Allah. Yang paling saya kagumi karangan beliau adalah Mauhibah Dzil Fadl. Ini syarah atau hasyiah dari kitab nama Muqaddimah Hadramiyah. Karangannya Imam Ibnu Hajar. 5 jilid. Kitab hadisnya mustalah hadis. Manhaj Dzawin Nadhar. Ini juga Masya Allah. Ini ulama Indonesia yang hebat sekali menurut saya. Syekh Mahfud Termas, Pacitan. Ulama besar. Ini ulama Indonesia yang mendunia. Ini Syekh Mahfud Termas. Selain Mbah Nawawi Banten. Selain Syekh Mbah Nawawi Al-Bantani juga hebat sekali beliau ini. Cuman kalau dalam hadis saya masih cenderung kepada Syekh Mahfud Termas. Kelihatan sekali pakar hadis beliau itu. Terus kemudian Syekh Mahfud Termas belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato Al-Maki. Pengarang kitab I'anatut Talibin. Katanya cucu Syekh Abu Bakar Syato ini dimakamkan di Jabal Kaliwungu. Ada bukit ya Kaliwungu ya. Katanya di sana itu ada makamnya cucu dari Abu Bakar Syato. Di sana. Jadi bisa tanya-tanyalah ulama-ulama atau kiai-kiai Kaliwungu. Terus kemudian Syekh Abu Bakar Syato belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Seorang mufti Syafi'iyah di Mekah sana. Syekh Ahmad Zaini Dahlan belajar kepada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati belajar kepada Imam Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, penulis Hasyiah Asy-Syarqawi. Beliau seorang pakar fikih, pakar hadis dan juga salah satu ulama thariqah. Beliau juga Syekhul Azhar, Grand Syekh di Universitas Azhar Kairo Mesir. Kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi belajar kepada Syekh Imam Muhammad bin Salim Al-Khifni. Muhammad bin Salim Al-Khifni belajar kepada Ahmad Al-Khalifi, bukan Al-Khulaifi. Syekh Ahmad Al-Khalifi belajar kepada Syekh Ahmad Al-Bisbishi. Syekh Ahmad Al-Bisbishi belajar fikih kepada Imam Ali bin Isa Al-Halabi dan Imam Sultan bin Ahmad Al-Mazzahi. Keduanya belajar kepada Imam Ali bin Yahya Az-Ziyadi dan juga Imam Muhammad Al-Qasri. Keduanya adalah belajar kepada satu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Khatib Asy-Syirbini, ulama terkenal semua ini, Imam Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Syamsuddin Ar-Romli. Bapak anak ini, Romli dua. Kemudian keempatnya belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Ansori. Syekhul Islam Zakaria Ansori. Syekhul Islam Zakaria Ansori belajar kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Belajar kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Belajar juga kepada Al-Imam Jalaluddin Al-Bulkini. Ketiganya belajar kepada Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi.
Imam Abu Zur'ah al-Iraqi belajar kepada bapaknya sendiri, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahim al-Iraqi yang mentahridj hadis-hadis Ihya. Jadi yang mentahridj hadis Ihya Ulumuddin adalah Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahim al-Iraqi. Anaknya namanya Al-Hafidh Abu Zur'ah al-Iraqi. Bapak anak jos gandos semua. Bahkan pernah nulis kitab syarah hadis yang beberapa jilid dikarang bapaknya. Enggak selesai, dilanjutkan anaknya. Oh, ini Imam Abu Zur'ah al-Iraqi dan bapaknya Imam Abdurrahim al-Iraqi. Kemudian Imam Abdurrahim al-Iraqi yang mentahridj hadis-hadis Ihya, beliau belajar kepada Imam Sirajuddin al-Bulkini, seorang Syekhul Islam. Imam Sirajuddin al-Bulkini belajar kepada Alauddin bin Ali bin Ibrahim al-Attar, murid terdekatnya Imam Nawawi. Ini murid terdekatnya mulai zaman lama Imam Ibnu Attar ini. Imam Ibnu Attar belajar kepada Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin, yang nulis Arba'in Nawawi dan seterusnya, yang beberapa tahun yang lalu makamnya dibom sama ISIS di Damaskus sana. Kemudian Imam An-Nawawi belajar kepada Imam Abu Hafiz Umar bin As'ad Ar-Rabai, salah satu gurunya banyak. Kemudian Imam Ar-Rabai belajar kepada Imam Ibnu Shalah. Imam Ibnu Shalah ini Grand Syekh atau guru pertama pada madrasah Darul Hadis di Syam. Dan yang mewakafkan Darul Hadis ini berkata, siapa yang ngajar di Darul Hadis wajib bermadzhab akidah Asy'ari. Dan guru pertama seingat saya adalah Ibnu Shalah. Kemudian Ibnu Shalah belajar kepada ayahandanya yaitu Abdurrahman Asy-Syahruzuri. Kemudian Syekh Abdurrahman belajar kepada Imam Abi Asrun. Imam Abi Asrun belajar kepada Imam Al-Fariqi. Imam Al-Fariqi belajar kepada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang nulis kitab Al-Muhadzab. Kalau jenengan punya kitab-kitab ijazah itu kan ada kan? Sholawat 70 kali itu, setelah itu tawasul dengan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi wa kitabihil Muhadzab. Kitab Muhadzab yang disyarahi oleh Imam Nawawi yang berjudul kitab Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Kemudian Imam Asy-Syirazi belajar kepada Imam Abu Thayyib At-Tabari. Imam Abu Thayyib At-Tabari belajar kepada Imam Al-Masarjini. Imam Al-Masarjini belajar kepada Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Imam Abu Ishaq Al-Marwazi belajar kepada Imam Ibnu Suraj, mujaddid kurun ketiga. Imam Ibnu Suraj belajar kepada Imam Ismail bin Abu Qasim Utsman Al-Anmati. Imam Al-Anmati belajar kepada Imam Al-Muzani, murid terdekatnya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani belajar kepada Al-Imam Al-A'zam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau diteruskan hingga Rasulullah, maka Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanad keilmuan kita sambung sampai Rasulullah. Dan kalau jenengan buka kitab mustalah hadis, sanad silsilatul dzahab, silsilah emas, itu salah satunya adalah riwayat dari Imam Malik, dari Imam Nafi mantan budak, Imam Nafi dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobi, ujung dari sanad madzhab Syafi'i adalah silsilatul dzahab. Silsilatul dzahab, mata rantai emas, karena Abdullah bin Umar, Nafi pakar hadis, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Tuh Imam Muslim belajar Imam Bukhari, Imam Bukhari kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad belajar Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar Imam Malik, Imam Malik belajar Imam Nafi, Imam Nafi belajar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Cukup nggih? Kita Fatihah bareng-bareng. Semoga ulama-ulama yang tadi telah kita baca namanya nggih
dapat manfaatnya meluber kepada kita semua. Kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian daripada saya, cukup nggih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Niki pun anak ndonga dhewe Pak nggih. Oh nggih. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.